Shalom, Bransis semua. Senang sekali ya hari ini kita bisa kembali lagi berkumpul, bersekutu bersama. Hari ini aku membagiin materi tentang salvation atau keselamatan. Banyak pengikut Kristus yang belum benar-benar, aku lihat belum benar-benar mengerti fondasi keselamatan kita. Atau justru ada bro and sis mungkin di media sosial yang mendengarkan, yang belum pernah mendengarkan Injil atau keselamatan yang murni. Nah, aku nanti akan bagikan secara garis besar dari pandangan yang luas terlebih dahulu, lalu nanti di akhir aku akan dalamin beberapa poin penting mengenai keselamatan ini. Nah, dan dengan materi ini aku berdoa, aku berharap kita bisa mengerti lebih lagi, bisa memperkaya lebih lagi di dalam pengertian-pengertiannya, dan juga aku akan memberikan nanti ilustrasi, contoh, dan analogi juga, supaya kita supaya lebih terbantu lagi. Nah, aku mulai dengan ilustrasi dan pertanyaan ke Bro NC semua. Mulai dengan ilustrasi dan pertanyaan nih ke Bro Ensis semua. Bisa direnungkan dan dijawab di dalam hati Bro Ensis masing-masing. Nah, sama seperti Bro Ensis, kalau punya rumah nih, Bro Ensis punya rumah nih. Nah, yang membuat peraturan di dalam rumah itu siapa? Segala peraturan di dalam rumah itu yang bikin siapa? Yang pembuat aturan tersebut. Nah, yang punya rumah tersebut bukan yang bikin peraturan. Nah, Bro Ensis yang punya rumah itulah yang menentukan peraturan di dalam rumah untuk kesejahteraan semua pihak. Nah, kalau ada orang yang masuk ke rumah Broensis dan melanggar peraturan rumah Broensis, misalnya orang tersebut mencuri, misalnya nih orang tersebut mencuri, nah Broensis pasti langsung mengusir orang tersebut, bukan? Demikian juga dengan Tuhan. Kita tadi sudah paham bahwa bumi dan alam semesta ini kepunyaan Dia. Jadi alam semesta ini kepunyaan Dia nih. Nah, kita berada di tempat kepunyaannya. Dan kita semua tanpa terkecuali pasti pernah melanggar ketentuan dan perkataannya. Ya bukan, Francis. Buktinya apa? Buktinya, ya coba aku tanya Francis ya. Pernah berbohong nggak dalam kehidupan Francis? Ya kalau aku sih pernah ya. Nah, Francis pernah mencuri nggak? Pernah mencuri kah? Atau pernah mengatakan perkataan yang sia-sia, atau kasar, atau yang menyakiti orang lain? Ya aku juga pernah itu, seringnya, istilahnya. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, kalau andaikan kita dihadapkan pada hakim persidangan nih, di dalam persidangan dalam hakim, terhadap hakim. Nah, karena kita telah melanggar nih, kira-kira kita layak untuk diberi hadiah atau diberi hukuman? Iya, jawabannya ya kita layak diberikan hukuman, bukan hadiah. Itu Brancis ya. Nah, ternyata manusia tidak ada yang baik, bukan? Nggak ada yang baik manusia itu. Aku pernah sebelum bertobat itu mengira bahwa diri aku baik. Banyak orang yang ngomong diri aku baik, terbohongi ya, istilahnya orang dengan orang lain istilahnya bilang bahwa diri aku baik istilahnya. Dan juga di dalam hati aku juga mengira bahwa diri aku sendiri baik, orang yang baik lah istilahnya, gitu ya. Tapi realitanya seperti yang Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang baik selain Tuhan, selain Bapa, selain Tuhan. Nah, kembali ke ilustrasi tadi, aku bertanya lagi ke Brancis, bisa jawab di dalam hati ya, Brancis. Butuh berapa banyak pelanggaran untuk kita layak untuk dihukum? Berapa banyak pelanggaran misalnya? Kalau di dalam kemasyarakatan nih, kalau di dalam kemasyarakatan, kita memiliki hukum di kemasyarakatan. Nah, hukum negara. Nah, berapa banyak hukum yang perlu dilanggar untuk bisa dikatakan pelanggar, menjadi pelanggar, dan layak untuk dihukum? Hanya satu, bukan? Nah, demikian kita telah melanggar perkataan ketetapan Tuhan yang menjadikan kita pemberontak, pelanggar. Kita layaknya menerima hukuman kekal. Nah, itu berita buruknya. Nah, kita tidak ada yang luput dari hukuman Tuhan karena kita semua telah melanggar. Nah, tapi nggak berhenti sampai situ, Brancis. Sekarang pertanyaannya,
Apakah ada cara untuk supaya kita tidak dihukum? Apakah ada solusinya, Bro Ensis? Coba Bro Ensis renungkan dan jawab di dalam hati masing-masing. Apakah ada solusinya? Kalau aku tanya kepada orang umum, seringkali banyak orang nih, orang orang kebanyakan, orang pada umumnya, pada saat ditanya, apakah ada cara supaya kita tidak dihukum, atau tanda kutip, apakah ada cara supaya kita masuk surga, gitu ya istilahnya. Nah, banyak yang akan menjawab, ya dengan cara berbuat baik solusinya, sebanyak-banyaknya. Pandangan agama di luar sana pada umumnya seperti itu jawabannya. Bisa jadi seperti timbangan yang kayak kayak timbangan gitu ya, istilahnya perbuatan baiknya ditimbang dan pelanggaran kesalahannya. Tapi kita berhenti sebentar berpikir, kalau ada seseorang dihadapkan pada persidangan hukum nih, di hadapan hakim, karena kena misalnya tilang ya, kena tilang, menerobos lampu merah nih, misalnya. Lalu dia berkata ke hakimnya, Hakim, kemarin aku memang menerobos lampu merah nih, tapi aku udah banyak banget nih, udah banyak sering kali menunggu lampu hijau, membiarkan orang menyeberang jalan, kayak gitu sabar ngantri di kemacetan. Nah, apakah hakim yang baik akan melepaskan orang ini karena itu? Apakah akan melepaskannya? Hakim tentu enggak, Bro Ensis ya. Hakim yang baik tidak akan melepaskan orang itu, karena kalau hakim melepaskannya gitu aja, berarti hakim tersebut tidak adil dan bukan hakim yang baik. Sama halnya dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah hakim yang maha adil dan hakim yang baik. Jangan jangan salah mengerti ya, Bro Ensis ya. Perbuatan baik itu baik ya, tetapi tidak bisa menghapus atau istilahnya meniadakan pelanggaran yang udah kita perbuat. Nah, jadi nggak bisa Branches ya. Nah, selain berbuat baik nih, banyak orang pada umumnya juga menjawab dengan cara solusinya adalah ya minta ampun dan minta belas kasihan sama Tuhan. Tapi kita berpikir sejenak lagi nih, jika misal ada orang misalnya merampas sapi nih, sapi, ternak nih, sapi orang, saat di persidangan hukum di hadapan hakim, orang itu minta maaf nih, dan minta pengampunan belas kasihan. Hakim, hakim, aku mohon pengampunan, mohon belas kasihan. Apakah akan dilepaskan begitu aja di dalam persidangan itu oleh hakimnya? Dibiarkan hakim begitu saja istilahnya. Lepas, ya silakan aja gitu istilahnya. Keluar aja nggak apa-apa silakan. Gitu kan enggak. Hakim yang baik dan adil tidak akan melepaskannya, bukan? Pelanggaran tetap harus dihukum. Demikian juga minta ampun sama Tuhan tidak menyelesaikan urusan dosa pelanggaran kita. Nah, jadi apa solusinya, Francis? Supaya kita tidak dihukum. Harus ada yang mau membayar denda hukuman kita, Bro Ensis. Sama seperti ketika misal Bro Ensis dapat surat tilang misalnya, cara satu-satunya Bro Ensis bebas dari hukuman, ya kalau cuma ada dua, ya kalau Bro Ensis bayar sendiri, atau ya kalau enggak ya orang lain yang membayarnya dengan dendanya untuk Bro Ensis. Gitu loh. Nah, kalau ada orang yang mau membayar denda hukuman Bro Ensis seluruhnya, jadi ada orang nih, kalau ada yang mau bayar denda hukuman Bro Ensis seluruhnya, berapa besar lagi denda hukuman yang Bro Ensis akan tanggung? Ya nggak ada lagi dong, ya Bro Ensis. Nol hukuman lagi. Nah, berita baiknya ada seorang pribadi namanya Yesus yang bersedia membayar hukuman kita dengan nyawanya sendiri. Mati di kayu salib menggantikan kita dan sebagai kita. Demi membayar semua dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma, hadiah gratis, free gift. Kita hanya perlu menerima hadiah cuma-cuma tersebut dengan percaya. Nah, untuk lebih ngerti lagi nih soal pemberian cuma-cuma ini, aku berikan ilustrasi kayak gini.
Kalau aku punya uang 1 juta nih, dan aku beri ke saudara aku nih, 1 juta ini. Terus aku bilang ke saudara aku, ini aku beri nih 1 juta ya. Nanti mobil dicuci, terus pakaian aku dicuci ya sekalian ya. Itu misalnya. Nah, apakah 1 juta itu benar-benar pemberian yang cuma-cuma? Enggak ya, Bransis ya. Demikian juga Tuhan memberikan anugerahnya saat Ia menyodorkan hadiahnya yang sempurna secara cuma-cuma. Apakah Dia berharap kita lakukan ini, lakukan itu, harus begini, harus begitu dulu? Enggak, Bransis ya. Kita hanya perlu menerima pemberian cuma-cumanya, hanya perlu menerima. Nah, bagaimana cara menerima pemberian itu? Dengan percaya, menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan di dalam pekerjaannya. Bukan karena pekerjaan kita atau kebaikan kita. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita, atau apa yang telah kita lakukan. Tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan. Not because of what we've done, but because of what Jesus has done for us. Nah, pemberian cuma-cuma ini disebut sebagai anugerah atau kasih karunia, atau charis, bahasa Yunaninya, charis. Biasa disebut juga sebagai undeserved favor, atau pertolongan yang tidak layak kita terima. Nah, anugerah tidak dapat diperoleh dengan usaha, anugerah tidak dapat diupayakan, dan anugerah adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Kita hanya bisa mengandalkan anugerah Tuhan dan jembatan yang dibangunnya dalam hubungan kita dengannya. Nah, firman di Efesus 2 ayat 8-9, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Tuhan, free gift, bahasa Inggrisnya. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat membanggakan diri. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, Bro Ensis nih, yang Bro Ensis bisa renungkan dan bisa jawab dalam hati masing-masing nih, Bro Ensis. Kita bisa renungkan nih. Eh, kalau andaikan ada orang yang percaya keselamatan karena dua hal. Karena dua hal nih. Pertama, karena Yesus yang sudah menebus dirinya dari dosa. Dan kedua, karena dirinya perlu melakukan kebaikan untuk diselamatkan. Nah, ini masalahnya apa, Bro Ensis? Kalau ada orang yang seperti ini. Yang pertama, seberapa banyak kebaikan itu yang perlu dilakukan untuk bisa diselamatkan. Dan yang kedua, sebenarnya orang tersebut pada dasarnya percaya 50% pada pengorbanan Tuhan. Sebenarnya sesungguhnya dia percaya 50% pada pengorbanan Tuhan dan 50% pada dirinya sendiri, bukan? Dan upaya-upayanya yang menjadikan orang tersebut tidak sepenuhnya percaya pada pengorbanan Yesus. Nah, kita perlu renungkan dan meditasikan ini, karena hanya di dalam Dialah ada jalan, kebenaran, dan kehidupan itu. Dengan kita renungkan dan meditasikan, kita betul-betul bisa menyadari bukan dari kepala aja, tapi hati kita juga menyadari bahwa 100% keselamatan kita hanya oleh karena Dia, dan percaya saja. Sehingga pengorbanannya itu berdampak pada kita secara pribadi. Berarti pengorbanannya pada secara pribadi kepada kita sendiri. Nah, aku berharap Bransi semua sudah menempatkan kepercayaannya kepada Yesus aja ya. Jadi keselamatan itu 100% Bransi karena Tuhan Yesus aja. Ya Bransi ya. Tidak ada yang namanya Yesus plus something atau Yesus plus sesuatu. Kita selamat murni karena Yesus. Only Jesus. Dikatakan dalam Mazmur 130 ayat 7, ini terjemahan NIV, dikatakan, hai Israel, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan, karena pada Tuhan ada kasih setia yang tidak pernah gagal, dan pada Dia ada penembusan yang penuh, full redemption. Ini NIV. Nah, ini yang terjemahan Legacy Standard Bible-nya.
LSB. Hai Israel, nantikanlah Yahweh. Sebab pada Yahweh ada kasih setia dan padanya ada penebusan yang berlimpah-limpah. Abundant redemption. Nah, dikatakan dalam Mazmur tersebut ya, Mazmur ini, kita ditebus olehnya dengan penuh, bahkan berlimpah-limpah. Pengorbanan Yesus itu sekali untuk selamanya, dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 10, pengorbanannya itu cukup bagi kita, sufficient for us. Sekarang pertanyaan begini, Bro and Sis. Kalau hukuman Bro and Sis sudah terbayarkan full 100%-nya, berapa persen hukuman lagi yang perlu Bro and Sis tanggung? Basic matematika ya ini, pertanyaannya. Ya 0% ya, Bro and Sis ya. Kalau alasan satu-satunya kita bisa selamat hanya karena Yesus, yang dapat kemuliaan dan yang ditinggikan siapa, Bro and Sis? Ya hanya Tuhan aja sendiri. Hanya Tuhan aja seluruhnya. Kemuliaan dan ditinggikan. Nah, Yesus ajalah yang mendapat kemuliaan itu. Kita tidak ada peranannya dalam memperoleh keselamatan. Tidak bisa kita upayakan, tidak bisa diupayakan. Nah, karena itu Bro and Sis, solusi dan jalan yang paling masuk akal adalah dengan pengorbanan Yesus di salib. Di salib itulah keadilan Tuhan ditegakkan dan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Di salib itulah keadilan, kemurahan, kasih Tuhan bertemu di situ. Di salib itu. Saat kita percaya pada Yesus, trust, dosa dan pelanggaran kita sudah tidak ada lagi. Benar-benar segalanya, seluruh dosa dan pelanggaran kita, Bro and Sis, masa lalu, sekarang, yang akan datang, past, present, and future, dosa dan kesalahan kita sudah dilimpahkan kepada Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi keselamatan itu pasti bagi orang yang menerima anugerah pemberian itu dengan menaruh kepercayaannya, trust kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, lalu ada yang berkata begini, Brancis, kalau begitu enak ya percaya Tuhan Yesus ya, bisa berbuat seenaknya aja, semaunya aja, gitu ya. Nah, ini sangat nggak benar ya, Brancis ya. Salah satu jawabannya bisa ada baca nanti di Roma 6, itu Brancis bisa baca. Nah, nanti aku bisa dalami nanti, tapi singkatnya begini, aku pakai ilustrasi dulu nih, singkatnya begini. Kalau Bro and Sis terjebak nih di dalam suatu gedung nih yang terbakar, udah mau hancur tuh gedungnya juga. Nah, sudah sangat mustahil untuk keluar tuh. Tetapi ada pemadam kebakaran yang rela nih menembus api tersebut dan melindungimu sampai selamat keluar nih. Nah, bagaimanakah sikap hati Bro and Sis terhadap pemadam kebakaran sebagai penyelamatmu itu? Apakah tiba-tiba tonjok gitu pemadam kebakarannya? Apakah tiba-tiba benci istilahnya? Atau justru berterima kasih, punya ketajuban, istilahnya thankful gitu ya, gratitude. Nah, sama dengan Tuhan yang sudah memberikan segalanya, yaitu anak yang tunggal, mau mati ganti kita, sikap hati kita justru grateful, bersyukur, berterima kasih. Dan pastinya kalau kita mengalami secara pribadi pengorbanan yang disalib, untuk pribadi kita masing-masing, berarti berdampak. Hal itu akan sangat berdampak. Dan perbuatan baik itu adalah hal yang menjadi natural. Perbuatan pekerjaan baik adalah buah dari keselamatan yang udah kita terima. Buah dari rasa syukur kita. Buah dari kekaguman kita, ketakjuban kita dengan Tuhan. Nah, sehingga kehidupan kita benar-benar tulus dalam hubungan kepercayaan dengan Tuhan. Nah, maka dari itu, aku mengajak Bro and Sis melihat karyanya di salib. Apa makna salib itu bagi Bro and Sis secara pribadi? Nah, kita dibebaskan dari kehidupan agamawi, tradisi, ritual, keharusan, harus ini, harus itu, beban-beban. Dan
kita memulai berjalan di dalam Kristus, mengikuti Kristus, mengikuti Roh. Nah, tadi sudah aku jelaskan keselamatan dari sudut pandang yang luas dan secara umum ya, Francis. Nah, Francis bisa renungkan dan bisa mengerti bagaimana keselamatan di dalam Kristus dapat masuk akal bagi orang-orang umum, bagi orang-orang umum pun, atau bagi mereka yang belum pernah mendengar kabar baik ini sekalipun, atau gospel atau Injil. Justru satu-satunya yang paling masuk akal dan satu-satunya jalan menuju perdamaian dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan Yesus itu sendiri. Nah, sekarang kita dalamin sedikit ya, kita review semua yang tadi udah aku bagikan, tapi dari firman Tuhan, tentang keselamatan. Kalau kita baca pada kejadian 3, dan pernah aku bahas ya, kejadian 3 ya, awal mula kejatuhan manusia, pemberontakan manusia, di materi-materi sebelumnya nih. Nah, di situ banyak yang terjadi di satu kejadian itu. Di satu kejadian makan buah itu. Dari yang tadinya manusia berpartner dengan Tuhan di dalam hubungan kasih dan kepercayaan, karena manusia memberontak, apa yang terjadi, Brancis? Pada kejadian 2 ayat 17 dijelaskan pada saat memakannya manusia itu akan mati. Nah, dijelaskan di kejadian 3, di situ karena mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, itu kondisi dan keadaan mereka berubah sekejap. Kesadaran mereka rusak, hati mereka rusak, jiwa mereka rusak, ditandai dengan apa? Ditandai dengan mereka sadar bahwa mereka benar-benar telanjang. Dan tubuh mereka juga menuju kematian. Nah, spiritualitas mereka juga mengalami kematian, ditandai dengan apa? Diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden. Terpisahnya manusia dengan Tuhan. Manusia tidak lagi berpartner dengan Tuhan sejak saat itu. Nah, manusia memberontak terhadap Tuhan, sehingga manusia terpisah dengan Tuhan. Manusia terpisah dengan sang sumbernya, dengan sang perancang dan keteraturan itu sendiri. Nah, kalau kalau misalnya nih nggak ada keteraturan, ya gimana Bro Ensis? Ya kehancuran dan ketidakteraturan mengisi manusia, mengikuti manusia. Nah, gambaran atau ilustrasi yang menggambarkan keadaan ini salah satunya juga ada di dalam Efesus 2, digambarkan oleh Paulus ya. Dan kepenuhannya memenuhi kamu meskipun dahulu kamu seperti mayat, nekros bahasa aslinya, mati dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Belum lama berselang ini, kamu hidup dalam keagamawian, adat istiadat, dan nilai-nilai dunia ini. Menaati penguasa kegelapan dari alam duniawi yang memenuhi atmosfer dengan otoritasnya. Dan tekun bekerja di dalam hati orang-orang yang tidak taat kepada kebenaran Tuhan. Di sini Paulus mengatakan bagaimana mayat nekros itu tuh seperti hidup, itu tuh artinya tuh nekros itu seperti hidup tetapi sesungguhnya mati, kayak mayat hidup gitu ya. Atau bisa diilustrasikan juga seperti penjahat di dalam penjara yang semakin dekat dengan keputusasaan menuju ajalnya, menuju tanggal hukuman matinya terlaksana. Seperti itu. Nah, dari titik itu Adam dan Hawa berada di dalam dosa. Dan semua manusia disebutkan firman Tuhan adalah keturunan Adam, atau di dalam Adam yang pertama, atau di dalam kerajaan kegelapan, di dalam dunia. Nah, tadi aku sempat berikan ilustrasi bahwa hanya butuh satu pelanggaran untuk layak dikatakan sebagai pelanggar, pemberontak. Hanya butuh satu pelanggaran. Tapi, kalau kita lihat dari firman Tuhan, Bro Ensis, sebenarnya kita bisa dikatakan orang berdosa, orang yang memiliki dosa, orang yang diturunkan dosa, bukan karena setidaknya melakukan satu perbuatan dosa, tetapi nol, Bro Ensis, nol perbuatan dosa atau nol pelanggaran. Semua manusia dikatakan orang berdosa karena semuanya keturunan Adam atau berada di bawah di dalam Adam, kecuali Yesus ya. Dosa yang ada di dalam Adam itu mengalir ke semua manusia. Bahkan bayi yang baru lahir pun adalah orang berdosa.
yang punya benih dosa, ada benih dosanya. Nah, beberapa waktu yang lalu aku ada mendengar quotes yang aku renungkan, dan ini quotes yang aku renungkan yang benar. Tapi aku lupa nih dari siapanya. Nah, ini dikatakan dia mengatakan begini, manusia itu memiliki readiness to sin factor, istilahnya tuh. Atau enggak, artinya manusia punya faktor kesiapan untuk memberontak, begitu. Nah, aku tadi sudah ada menjelaskan bahwa kita nggak bisa menghapus dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita dengan berbuat baik. Justru di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, kesalehan dan perbuatan manusia itu layaknya seperti kain kotor di hadapan Tuhan bila di luar Yesus. Mau seberapa kali dan sekuat apapun mencoba merubah kelakuan atau yang luarnya, mengubah yang luarnya, kelakuannya, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang di dalam, yaitu dosa, akarnya. Nah, dosa inilah akarnya. Perbuatan jahat dan pelanggaran itu adalah buahnya, buah dari dosa. Nah, karena itu semua manusia pada dasarnya membutuhkan Tuhan, need God ya, needs God. Nah, dan bagi orang-orang yang menyadari dirinya membutuhkan Tuhan dan percaya kepadanya, ia mendapatkan anugerah. Ya, jadi kalau Bro and Sis lihat di sini, ya aku show di slide. Jadi yang sebelah kiri ini, jadi inilah kondisi di mana manusia yang menolak dan tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Ya kondisinya seperti ini. Spiritualitasnya rusak, hubungan dengan Tuhan rusak, hati jiwanya rusak, karena masih memiliki hati yang keras. Heart of stone itu dikatakan. Nah, karena manusia ini terpisah dengan sang sumber dan sang perancang dan keteraturan, membuat kehancuran dan ketidakteraturan mengisi manusia yang berada di sini. Dan juga kalau kita pelajari dari firman Tuhan, kalau kita pelajari nih dari firman Tuhan nih, dan dari gematria Ibrani, angka 6 memiliki beberapa signifikansi atau simbolis, itu memiliki makna. Nah, salah satu signifikasinya, angka 6 adalah manusia, memiliki makna manusia, dan juga punya makna upaya manusia, atau pekerjaan manusia. Menarik ya, Brancis ya. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, sedangkan firman Tuhan, dan kalau kita dari gematria Ibrani, angka 7 memiliki beberapa signifikansi juga, atau simbolis. Nah, salah satunya adalah kesempurnaan, kepenuhan. Nah, dikatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak bisa sempurna. Angka 6 selalu kurang untuk mencapai angka 7, yaitu kesempurnaan. Tidak bisa. Nah, dengan pengorbanan Yesus, darahnya lah yang memberikan kita, yang menyempurnakan kita, kita sudah masuk kepada angka 7 itu. Kita sudah masuk ke dalam peristirahatan Tuhan karena darahnya. Kita yang percaya sudah diberikan roh dan hati yang baru, dipersatukan dengan roh Tuhan yang sempurna, roh kudus, ya atau roh kudus, spiritualitas kita menjadi sempurna, dan kita sudah diberikan hati yang lemah lembut, heart of flesh, katakan dia saya ya. Jadi emang defaultnya kita sudah diberikan hati yang lemah lembut. Itu defaultnya kita yang sudah berada di dalam Kristus. Jadi kalau ini yang sebelah kiri ini masih berada di dalam pengaruh dan kuasa
itu bahasa Alkitab yang sering digunakan, istilah-istilah dan ungkapannya adalah Adam yang pertama, dosa, di dalam dosa atau sin, atau di dalam dunia, the world, atau di dalam kegelapan, darkness, dalam kebohongan, lies, di dalam kerajaan gelap, di dalam kematian, death, di dalam daging atau flesh. Itu kondisi kalau berada di luar Kristus. Nah, karena darah Yesus, kita sudah dipindahkan. Kita udah nggak lagi di bawah pengaruh dan kuasa dosa. Udah nggak di bawah pengaruh dan kuasa kegelapan dan kuasa kematian. Jadi, itu semua udah nggak mau menguasai kita lagi, Brancis. Kita udah bebas, udah set free, udah dibebaskan, udah bebas. Tetapi kita sekarang udah di bawah pengaruh dan kuasa roh yang memberi kehidupan. Kita ada di bawah kuasa Adam yang kedua, yaitu Kristus. Di bawah pengaruh dan kuasa kebenaran, righteousness. Di bawah kuasa langit, heaven. Di bawah kuasa terang, kebenaran atau truth. Kerajaan terang. Di dalam pengaruh dan kuasa kehidupan. Ini istilah-istilah yang biasa dipakai di dalam firman Tuhan. Kita berada di situ sekarang statusnya, identitas kita, Brancis. Nah, kalau yang di luar Kristus itu pasti self-centered, self-righteousness. Jadi berpusat pada diri sendiri dan selalu kebenaran dirinya sendirilah istilahnya yang muncul. Begitu. Keegoisan, istilahnya mementingkan kepentingan sendiri itu udah hal yang natural. Nah, secara natural atau alami akan menghasilkan buah kematian. Seperti pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa aja sih apa aja sih buah kematian itu? Buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ada iri hati, kemarahan, dusta dan lain-lain. Nah, kita udah berada di dalam Kristus. Oleh karena darahnya, kita sekarang Christ-centered, Christ righteousness. Kita, sorry, kita berpusat pada Kristus. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Jadi kebenaran Kristuslah yang membuat kita benar. Nah, jadi secara natural atau alami akan menghasilkan buah kehidupan, pohon kehidupan, seperti pohon kehidupan. Yaitu buahnya apa aja sih? Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23-nya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita telah dibebaskan, set free, melalui darah Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan Yesus harus mencurahkan darahnya? Kenapa harus melalui darah? Kenapa harus darah? Coba, kenapa harus darah? Kan gitu ya, istilahnya kita bertanya nih, kenapakah harus melalui darah gitu? Nah, di Ibrani 19 ayat 22, ini terjemahan LSB, Legacy Standard Bible, mengatakan, dan menurut hukum, hampir dapat dikatakan, segala sesuatu dibersihkan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah itu lambang atau simbolis dari nyawa, Brancis. Jadi itulah kenapa darah Yesus harus tercurah. Lalu kenapa harus dengan nyawa gitu kan? Sekarang pertanyaannya. Tadi kan darah. Kenapa nyawa gitu loh? Karena upah dosa adalah maut. Dosa harus dibayarkan dengan nyawa. Itu Roma 6 ayat 23 mengatakan, ini terjemahan IMB, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Tuhan adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, di dalam perjanjian ini ayat di Imamat 17 ayat 11 ini di dalam kitab perjanjian lama ya. Sebab kehidupan tubuh ada di dalam darah. Dan aku telah memberikan darahnya kepadamu di atas mezbah itu untuk
mengadakan penembusan bagi kehidupanmu. Sebab darah itulah yang mengadakan penembusan bagi kehidupan. Ini di dalam perjanjian yang lama, sebelum Yesus menggenapi semua hukum Taurat dan nubuatan. Imamat 17 ayat 11 ini juga menyatakan pengampunan hanya ada melalui darah. Makanya di zaman itu tradisi mereka biasanya setahun sekali orang Yahudi itu memberikan sapi jantan atau kambing atau domba atau yang lainnya kepada imam. Nah, itu pun dengan syarat tidak boleh ada cacat atau celak untuk korbannya yang mau dipersembahkan. Jadi imam akan memeriksa terlebih dahulu nih korbannya. Jadi kita perhatikan itu juga serupa ya kayak yang terjadi pada Yesus. Pilatus itu mengintegrasi Yesus tetapi nggak ditemukan dasar atau base-nya atau basisnya untuk tuduhan terhadap Yesus. Dia tidak bercacat, tidak bercela. Dia sempurna, Yesus. Namun di bawah tekanan dari orang banyak dan para pemimpin Yahudi di situ, Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman penyaliban kepada Yesus. Nah, jadi memang yang terdahulu adalah bayangan terhadap Yesus. Nah, ini juga salah satu sebabnya hanya minta ampun Tuhan dan minta kemurahannya tidak berguna ya. Karena harus ada darah, Francis. Kalau ada yang ngomong tinggal doa minta ampun aja, seperti kepercayaan yang lain ya, yang di luar Kristus istilahnya, sebenarnya nggak valid ya. Karena kalau mau minta ampun Tuhan harus sembelih atau memberi korban darah. Tidak bisa hanya doa-doa aja. Jadi emang konsisten di dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru bahwa butuh darah. Tapi kabar baiknya untuk kita semua, kita udah dilapisi, kita eh, udah diberikan, udah dilapisi, udah diberikan darah Yesus. Ya, darah Yesus sudah tertumpah untuk kita sekali untuk selamanya. Karena itu kita udah diperdamaikan untuk selamanya. Sekarang berkat yang kita tabur maupun yang tidak kita tabur, terus lalu kebaikan, kemurahan itu mengikuti kita senantiasa, selalu mengikuti kita. Karena kita udah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita jadi orang benar oleh karena darah Yesus. Nah, kalau di zaman perjanjian lama, misalnya domba tuh, nah, kalau di perjanjian lama itu kan, misalnya domba nih, ada orang yang mengorbankan domba. Nah, yang terjadi itu pada saat dia mengorbankan domba itu, eh, dosa dari sang orang yang mempersembahkan itu mengalir kepada domba tersebut, tertransfer gitu ya dosanya. Lalu kebenaran dari sang domba itu mengalir kepada orang tersebut untuk suatu periode. Itu yang terjadi di perjanjian lama. Nah, itu juga dilakukan berkali-kali ya di perjanjian lama itu, pada masa itu. Nah, inilah sebenarnya bayangan Yesus yang akan terjadi. Yesus itu pengenapannya. Nah, Yesus itu yang menggenapi semua itu dengan menjadi domba Tuhan. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia tertransfer dosa kitanya tertransfer kepada Yesus, dilimpahkan kepada Yesus di kayu salib, dilimpahkan semuanya. Lalu yang terjadi di situ, kebenaran Kristus, Christ righteousness itu, yang kita terima, terjadi pertukaran, pergantian. Dan ini sekali untuk selamanya. Dia korban yang sempurna dan cukup, sufficient, untuk kita semua. Sehingga identitas kita sekarang yang percaya adalah orang benar. Karena kebenaran Kristuslah. Ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa kata Yesus mengenai keselamatan ini. Di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru. Ini Yesus yang mengatakan ya, di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Nah, apa sih kehendak Bapa kita yang di sorga? Apa sih kehendaknya? Itu ada di Yohanes 6 ayat 40. Ini juga Yesus yang mengatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bro and Sis dan Bro and Sis yang udah mendengarkan ini sudah melihat sang anak tersebut, sudah melihat Yesus Kristus itu melalui apa yang sudah aku bagikan, yang sudah aku beritakan, yang sudah aku bagikan, Injil itu. Bro and Sis bisa melihat sang anak itu, dan karena melihat sang anak itu, Bro and Sis bisa percaya kepadanya, dan beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa adalah supaya kita dapat percaya kepada Dia. Nah, jadi kesimpulannya Bro and Sis, pada dasarnya semua manusia pada akhirnya semua manusia nih, pada akhirnya antara menerima keadilan Tuhan, hanya dua aja nih, antara menerima keadilan Tuhan atau menerima anugerah Tuhan. Hanya antara dua ini aja, justice atau grace, keadilan atau anugerah. Kalau orang tidak percaya atau menolak pengorbanan Yesus, orang itu harus membayar dosa dan pelanggaran dan kesalahannya itu sendiri, yaitu menurut keadilan Tuhan. Tetapi jika orang itu percaya pada Yesus, maka orang itu hanya menerima anugerah, karena Yesus yang sudah dilimpahkan keadilan Tuhan itu baginya atas dosa di kayu salib, menggantikan kita. Nah, tadi ya bertemu ya, istilahnya keadilan Tuhan dan kasih karunia-Nya, anugerahnya, kemurahannya, kebaikannya, goodness, dan keadilannya bersatu di situ, di salib itu. Nah, keselamatan sifatnya pribadi, yang artinya tidak bisa diwakilkan, Francis. Dan sifatnya pribadi, yang artinya kita nggak bisa tahu status keselamatan orang lain, kecuali kalau Roh Kudus emang nyatakan pada kita pribadi. Kita tidak bisa tahu hati orang tersebut, percaya atau tidak, kecuali Roh Tuhan yang nyatakan. Nah, Tuhan Yesus memberikan kepastian keselamatan, bahwa keselamatan adalah jaminan di dalam Yesus. Seperti perahu Nuh yang adalah bayangan keselamatan di dalam Yesus, atau enggak rumah yang dilapisi darah domba pada tulah Mesir, pada tulah yang terakhir ya di Mesir, yang juga bayangan keselamatan dalam Yesus. Nah, kita aman, kita sudah ada di dalam perahu Nuh, kita sudah berada di dalam rumah yang dilapisi darah domba itu. Seperti gambaran mereka yang ada di dalam perahu atau rumah yang dilapisi darah itu, bagaimanapun kondisi hati mereka di dalam, apakah cemas atau bersukacita, makan-makan, berpesta, ya tetap aja aman di dalam perahu, dan istilahnya di dalam rumah yang udah dilapisi darah itu, gitu loh. Itu karena dia aja, itu yang beresiko ya. Nah, kita pun demikian. Kita sepatutnya bersukacita, bersyukur, grateful gitu ya, karena kita tetap aman di tangannya. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Kita selama-lamanya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, ayat 29-nya dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kita ada di tangan Yesus, dan kita ada di tangan Bapa, nggak ada yang bisa merebut kita dari tangan Dia, dari tangan Yesus dan Bapa. Nah, kita berada di dalam tangan Yesus, di tangan Bapa. Kurang aman apa lagi, Bro and Sis?
kita berada di dalam tangan Sang Sumber dari segala hal yang baik dan sumber kehidupan dan kenyamanan kita. Dialah kenyamanan kita, comforter. Kita tidak, kita nggak berkurang, kita nggak berkekurangan, Francis. Jadi jelas ya, keselamatan hanya kita terima dari Yesus karena anugerah pemberian cuma-cumanya. Lalu dengan mendengarkan berita baik yang Yesus sudah selesaikan, yang udah Yesus kerjakan, it is finished, it is done. Tetelestai itu di kayu salib Yesus katakan itu tanda ya, semuanya udah beres gitu loh, semuanya udah beres, kerjanya udah beres. Nah, dalam bentuk iman kita mendengar dan dengan percaya kita terima. Nah, mungkin ada kalanya kalau Brancis baca firman, ada ayat yang mungkin sulit dimengerti nih waktu baca firman, tuh gali-gali firman, mungkin ada yang sulit mengerti soal keselamatan. Kayaknya seolah-olah ada kontradiksi nih, bahwa keselamatan hanya karena anugerah dengan iman, kontradiksi nih istilahnya dengan itu. Memang ada ya beberapa ayat yang terkesan sesaat itu kontradiksi. Kalau bacanya hanya sesaat aja, dibacanya nggak sesuai konteks, atau hanya ambil satu ayatnya aja. Nah, nanti aku bisa bahas, nanti aku bisa berikan pengertiannya, mungkin bisa digali lebih lagi, dibagikan mungkin di bagian yang kedua, di kemudian hari. Nah, aku berdoa supaya pengorbanan Yesus untuk pribadi Brancis masing-masing berarti dan berdampak sampai kedalaman keberadaan Brancis semua. Amin ya. Terima kasih Brancis. God bless.